Deklarasi 4 pilar, tetapi tidak mau mentaati hukum negara. Deklarasi 4 pilar, tapi membangkang kepada putusan negara. Deklarasi anti anarkis, tapi menyerbu di mana-mana. Deklarasi anti anarkis, tapi membubarkan pengesahan. Deklarasi anti anarkis, tapi menolak organisasi yang sah dalam hukum negara. Kayak kowe iki gerombolan menungso apa to, Lek? Mbok ya wis ndang tobat, kembali guyub rukun. Kowe lho, buser-busermu ngomongnya sudah kasar. Buser-busermu ngomongnya sudah sampai menginjak ke dalam kelamin. Gak malu tak sebagai sesepuhnya? Gak malu sebagai ketuanya? Gak malu sebagai dewannya? Anak buahnya sudah misuh-misuh. Anak buahnya sudah ngomongnya sudah jorok. Sampai menginjak ke dalam unsur kelamin. Gak malu tak itu? Apa itu yang namanya 4 pilar? Bluk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, dan taat kepada Allah itu yang paling penting. Yang kedua, bahwa kita ini hidup di negara Republik Indonesia. Yang saat sekarang ini lagi marak deklarasi. Wah, habis upacara mengadakan deklarasi. Terus kemudian tokohnya mengatakan tentang 4 pilar. Apa tuh yang 4 pilar itu sebenarnya? 4 pilar itu yang pertama NKRI, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Pancasila, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sesuaikah dengan apa yang diomong nih oleh tokohnya itu, bahwa harus mentaati, memahami tentang 4 pilar? Yuk kita cek. Tentang NKRI, yang disebut NKRI harga mati, itu seharusnya punya konsekuensi hidup di negara Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu untuk mengatur dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau sudah ada undang-undang, apabila ada yang berselisih tentang perbedaan atau berselisih tentang perkara-perkara, kemudian secara musyawarah tidak mendapatkan mufakat bersama, maka di antara dua belah pihak itu pasti akan menyerahkan kepada hukum negara Republik Indonesia. Menyerahkan kepada hukum negara Republik Indonesia untuk mencari keadilan. Nah, konsekuensinya apa setelah mengajukan ke dalam mencari keadilan dalam pengadilan? Ya, konsekuensinya apa yang diputuskan oleh negara, apa yang diputuskan oleh undang-undang itu harus ditaati. Itu salah satu yang memahami tentang 4 pilar negara. Nah, peristiwa di Persaudaraan Hati Teratai contoh ya, ini sebenarnya sudah urusan sudah selesai. Tapi dari pihak kudeta ini, nah dengan kata-kata kudeta ini kan jadi dipermasalahkan oleh Panglima Kodok Ngorek dari Jember itu. Padahal pertama yang menyebut kudeta tahun 2017 dan itu sah, ada buktinya adalah Kang Mas Soni Tulung dari Magetan. Nah, ini Mas Soni siapa? Mas Soni itu adalah orang dalam sendiri dari pihak Murdjoko. Saudara, kemudian pada saat sekarang lagi rame-rame deklarasi untuk taat kepada negara, taat kepada undang-undang, tidak boleh anarkis. Nah, tidak boleh anarkis ini
Dicontohkan oleh mana yang tidak boleh? Seperti kasus Pangkalambun. Itu bukan anarkis itu ya. Membubarkan pengesahan, mengambil ubah-rampai pengesahan untuk dibawa keluar. Nah, itu bukan anarkis itu. Kemudian peristiwa di Trenggalek. Peristiwa mana lagi? Yang di Jember, Panglima Kodok Ngorek, nantang-nantang. Nah, itu bukan anarkis itu. Itu sesuai dengan Pancasila. Pancasila ini wong kudeta. Nah, itu. Jadi apa yang diomongkan di lesan-lesan mereka itu tidak cocok. Sebenarnya hanya untuk menghibur diri, kemudian untuk mempertahankan kekuasaan hasil kudetanya itu, mempertahankan sesuatu modus-modus yang ada di dalam. Ngeri ya? Dan saya berpesan kepada yang di Pangkalambun ini. Pangkalambun saat sekarang sudah diproses secara hukum. Dukung semua itu. Yang salah harus dimasukkan ke dalam sel. Karena perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela kemudian membuat nama jelek PSHT. Padahal yang melakukan bukan orang PSHT. Kalau orang PSHT pasti di bawah Ketua Umum Dr. Muhammad Taufik. Tapi kalau selain itu berarti dia mengaku-ngaku. Nah, ini memang hukum karma itu tetap berjalan. Tentang perkataan JJ08, Pusat Magetan, Pusat Prambanan, Pusat Depok, mana lagi? Pusat Porong. Ini semua diucapkan oleh mereka. Akhirnya apa? Akhirnya hukum karma menghantam. Yang kedua, menyebut abal-abal dan lain sebagainya. Ternyata sekarang berbeda. Ya, begitu. Ayo kita tunggu selanjutnya tentang deklarasi-deklarasi untuk menghibur diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.